Saya Ida Mutahharoh akan menjelaskan tentang PT Banana Queen dan job analysis, job description, dan job specification dari struktur organisasi di PT Banana Queen. Berikut penjelasannya. PT Banana Queen merupakan jenis usaha produksi dalam bidang agribisnis yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Haduyung, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi ini kami pilih karena memiliki akses transportasi yang sangat mudah, serta tenaga kerja yang banyak, dan bahan serta pasar yang sangat dekat dengan lokasi. Perusahaan Banana Queen juga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi pengolahan pisang menjadi berbagai macam produk, seperti keripik pisang khas Lampung, pai pisang, bolu pisang, dan sale pisang. Bahwasanya kita ketahui bahwa wilayah Lampung merupakan salah satu sentra penghasil pisang terbesar di Indonesia. Berikut struktur organisasi pada PT Banana Queen yang terdiri dari direktur yaitu Ida Mutahharoh, manajer purchasing oleh Ivan, manajer produksi oleh Wulantika yang memiliki bawahan eksekutif chef dan quality control. Yang selanjutnya yaitu manajer pemasaran oleh Harmini, manajer warehouse oleh Nurhana, manajer keuangan oleh Cahya, dan manajer HRD oleh Laura Virginia. Job analysis merupakan eksplorasi sistematis sebuah kegiatan di dalam pekerjaan yang merupakan prosedur teknis untuk menentukan tugas pekerjaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari pekerjaan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang job analisis direktur, yaitu yang pertama, memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, dan menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan pada pemegang saham. Job description adalah gambaran tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Sedangkan dalam job description, direktur itu sendiri adalah memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan, merencanakan serta menggambarkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan, menentukan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan, mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang, mengangkut dan memberhentikan karyawan perusahaan. Nah, ini merupakan bawahan dari direktur itu sendiri, yaitu ada manajer purchasing, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer warehouse, manajer keuangan, dan manajer HRD. Dan sarana yang dibutuhkan oleh direktur yaitu rumah dinas, mobil dinas, jaminan kesehatan, tunjangan masa tua, ruangan yang nyaman, komputer, ATK, dan telepon kantor yang membantu untuk bekerjanya direktur dalam perusahaan. Sedangkan job specification merupakan sebuah ukuran standar yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja untuk melakukan pekerjaan yang bersangkutan. Job specification dari direktur itu sendiri adalah pendidikan Magister Manajemen Bisnis atau SDM atau bidang terkait, komunikator kuat baik secara tertulis, presentasi bisnis dan komunikasi interpersonal, memiliki kemampuan kerjasama tim, memiliki komitmen yang tinggi, memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dan terus memperbaiki metode, memiliki kemampuan memimpin dalam lingkungan perubahan konstan, keakraban dan keterampilan dengan alat perdagangan SDM, pengelolaan file, produk Microsoft Office, dan administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Permatasari. Saya akan mempresentasikan mengenai job analysis, job description, dan job specification sesuai dengan bidang saya, yaitu manajer purchasing dan manajer finansial. Baik, Stun untuk presentasinya.
Setelah kita akan mulai untuk menjelaskan bagaimana job analysis, job description, dan job specification untuk manajer purchasing and manajer finansial. Yang pertama, job analysis. Job analysis untuk manajer purchasing. Pertama, memastikan kebutuhan perusahaan yang harus dibeli, memastikan setiap pembelian sudah disetujui oleh manajemen eksekutif, memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi tepat waktu, menjaga hubungan dengan vendor, medisi pembayaran, dan dokumentasi. Jadi, setiap dalam manajemen purchasing itu kita harus memastikan kebutuhan perusahaan apa saja, kemudian memastikan apa-apa saja yang harus dibeli, kemudian dan harus meminta persetujuan dari bidang eksekutifnya atau manajemen eksekutif, kemudian memastikan bahwa barang yang kita beli itu datang yang tepat waktu dan baik kualitasnya, dan menjaga hubungan dengan baik dengan vendor dan mendokumentasikan hal-hal apa saja yang penting dalam menjalani atau dalam bidang manajer purchasing tersebut. Yang kedua yaitu analisis atau job analisis dalam manajer keuangan. Yang pertama, bekerjasama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk keuangan, kemudian menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan secara seefisien mungkin dan seefektif mungkin, mengambil keputusan penting dalam investasi dan menghubungkan dengan dasar keuangan, yaitu dapat di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga atau saham mengenai perusahaan yang dapat diperdagangkan. Kedua, ada job description. Job description untuk manajer purchasing. Yang pertama, menyusun list pembelian barang atau jasa, mengkategorikan list pembelian, yaitu pembelian untuk barang bulanan atau sekali pakai. Kemudian menyusun list vendor atau menyusun list vendor maksudnya vendor mana saja yang akan kita lakukan purchasing atau kerjasama, meminta approval pembelian kepada manajemen atau keuangan, menghubungi supplier dan vendor, menganalisa penawaran, melakukan negosiasi harga, membuat dokumentasi pemesanan, pengiriman PO kepada supplier dan vendor barang dan jasa, kemudian melacak dan memastikan pengiriman, pengecekan kualitas barang dan jasa, dokumentasi dokumen penjualan, mediasi dengan logistik, mediasi dengan bagian keuangan, melakukan review performance proses pembelian. Jadi dalam purchasing ini menjadi description-nya, yaitu kita melakukan pembelian secara terorganisir, secara pasti, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan dalam hal apa-apa saja yang dibutuhkan dalam purchasing, mulai dari dokumentasinya, memastikan pengiriman barangnya, kemudian mediasi dengan logistiknya, keuangan, dan melakukan review. Kemudian dalam job description, atasan manajer purchasing itu direktur, bawahan manajer purchasing itu supervisor, alat atau sarana yang dibutuhkan dalam manajer purchasing yaitu tunjangan data internet, mobil, box, komputer, mesin print, ATK, dan ruangan yang nyaman. Kemudian ada job description untuk manajer keuangan. Yang pertama, membuat, merumuskan, menyusun mengenai konsep keuangan pastinya, kemudian mengarahkan karyawan untuk meningkatkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal, memberikan kemampuan profesional secara optimal bagi kepentingan perusahaan, kemudian menyusun, mengatur, menganalisis, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi dalam manajemen administrasi, kepersonalian, dan keuangan, serta urusan umum secara bertanggung jawab bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan, melakukan pengawasan terhadap semua yang telah kita rumuskan dan semua yang telah kita susun, kemudian menciptakan suasana tenang, damai, dan energik dalam setiap aktivitas perusahaan. Kemudian mengarahkan seluruh karyawan untuk bekerja secara profesional, efisien, dan efektif, merealisasikan dan melaksanakan rencana-rencana mengenai prosedur-prosedur yang diterapkan, kemudian membuat laporan kegiatan kepada direktur utama, kemudian mengadakan pengawasan, menciptakan konsep dasar, kerangka dan prosedur departemen berdasarkan kebutuhan, administrasi, kepersonalian, keuangan, dan urusan umum, memastikan dan menguasai aplikasi dari setiap aspek organisasi, pastinya dalam administrasi, kepersonalian, dan keuangan. Membuat, menyusun, dan meletakkan rencana kerja, menyusun sebuah buku laporan, dan bila dianggap perlu, kita menyusun sebuah laporan khusus yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak. Kemudian memelihara sistem pertanggungjawaban guna kepentingan perusahaan, dan terakhir memelihara sistem pertanggungjawaban perusahaan guna kepentingan manajemen administrasi, kepersonalian, keuangan, dan urusan umum dalam memeriksa pengeluaran oleh perusahaan. Atasan manajer keuangan yaitu direktur, saran dibutuhkan manajer keuangan yaitu komputer, ATK, kalkulator, dan telepon. Terakhir yaitu dalam job specification. Dalam job specification yaitu hal-hal atau syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi manajer purchasing. Yang pertama, komunikasi yang baik, negosiasi dengan vendor dan supplier, memiliki network vendor atau supplier, pencatatan dan dokumentasi terorganisir, keahlian dalam Microsoft Office dan komputer, serta paham pekerjaan. Paham pekerjaan yaitu telah disebutkan bahwa di atas kita harus mengetahui
apa-apa saja atau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan purchasing atau dalam bidang manajemen purchasing. Yang terakhir yaitu job specification untuk manajer keuangan. Pendidikan minimal S1, ekonomi, keuangan, dan bisnis, kemudian pengalaman minimalnya dalam 1 tahun, kemudian mampu menguasai dasar-dasar administrasi, kepersonaliaan, atau keuangan, dapat membuat atau menyusun buku laporan, mampu dan aktif berbahasa Inggris, serta memiliki kecepatan dan kecermatan. Karena dalam satu keuangan, dalam satu administrasi, kepersonaliaan, itu kita harus mempunyai sifat yang cermat, cerdas, dan teliti. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Wulantika. Saya akan menjelaskan job analysis, manajer produksi, dan job analysis quality control. Yang kedua, job description, manajer produksi, dan quality control. Dan yang terakhir, specification, manajer produksi, dan quality control. Yang pertama yaitu job analysis, manajer produksi. Pertama, membuat perencanaan dan jadwal proses produksi. B. Mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. C. Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong maupun produk yang sudah jadi di gudang. D. Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar. E. Membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya, bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. G. Memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran. H. Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Selanjutnya, mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan dan kelancaran dan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk kelancaran operasional kerja. J. Menjaga food cost standar atau standar harga yang berbanding lurus dengan standar porsi, sehingga harga yang tercantum di menu sudah mengalami perhitungan yang matang. K. Mengontrol dan melaksanakan sepenuhnya kegiatan food production secara keseluruhan. L. Bekerja sama dengan F&B manager khususnya dalam hal penyediaan makanan dan minuman dalam jamuan-jamuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh hotel. M. Berkreasi menciptakan menu-menu baru sebagai upaya untuk menarik konsumen, tetapi hal ini sebagai tugas tambahan. N. Mengawasi tata urutan dalam penyiapan menu-menu buffet sehingga berjalan dengan teratur dan baik. O. Menjaga hubungan baik dengan para staf dan rekan-rekan. Dan yang terakhir, bersedia menjalankan tugas atau instruktur dari atasan dan dibutuhkan sebagai advisor dan ketua yang menjadi pengajar, pengawas, dan pengambil keputusan demi kelancaran operasional kitchen dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu quality control, menguji, memeriksa, meneliti, menganalisa kualitas produk sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan standar perusahaan dan layak diedarkan di pasaran. Job description. Job description manajer produksi yang pertama mengawasi proses produksi dan menyusun jadwal produksi. B. Memastikan anggaran biaya produksi efektif. C. Memutuskan sumber apa yang diperlukan, menyusun skala untuk pekerjaan, memperkirakan biaya dan menetapkan standar kualitas, memantau proses produksi dan menyesuaikan jadwal yang diperlukan, bertanggung jawab untuk pemilihan dan pemeliharaan peralatan dan standar produk dan melaksanakan program kontrol kualitas. Selanjutnya, quality control. Yang pertama, memantau perkembangan seluruh produk yang diproduksi oleh perusahaan, bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas dalam produk dan jasa perusahaannya. Tugas utama quality control tetap sama di semua industri, namun metode untuk menentukan kualitas suatu produk bervariasi setiap perusahaan. Kemudian dalam produk material, quality control harus memverifikasi kualitas produk dengan bantuan parameter seperti berat badan, tekstur, dan sifat fisik lain dari perusahaan.
Kemudian dalam industri mekanik, quality control menjamin kualitas setiap bagian secara individual. Demikian juga untuk setiap industri, metode ini bervariasi setiap produk. Berikutnya, quality control memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi produk. G. Memastikan kualitas barang yang dibeli serta barang jadi. Dan terakhir, merekomendasikan pengolahan ulang pada produk-produk berkualitas rendah. Job specification. Job specification manajer produksi yang pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kedua, memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Yang ketiga, memiliki kemampuan teknis dan lapangan. Yang keempat, berjiwa pemimpin dan dapat dipercaya. Yang kelima, pendidikan S1 manajemen terutama bidang yang terkait. Keenam, dapat mengembangkan dan membuat strategi bisnis tegas dan berintegrasi tinggi. Dan terakhir, bertindak cepat dan dapat memecahkan masalah dengan cepat. Yang terakhir, kualitas kontrol atau quality control. Pendidikan minimal D3 teknologi pangan, kimia, dan ahli gizi. Yang kedua, keterampilan komunikasi yang baik lisan maupun tertulis. Memiliki keterampilan dalam perhitungan aritmatika dan keterampilan mekanik. Pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai keahlian. Dan yang terakhir, kemampuan menggunakan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Virginia. Saya mempresentasikan tentang HR dan Executive Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Virginia. Saya akan melanjutkan presentasi tentang Executive Chef. Yang saya jelasin tentang job analysis. Yang A, mengecek daftar pesanan barang ke gudang sebagai kitchen requisition atau pengorderan barang untuk keperluan dapur. Semua barang itu dicek sebelum masuk ke gudang. Yang B, mengetik menu atau membuat menu untuk dijual oleh waiter atau staff food. Jadi semuanya itu harus dibuat daftar untuk menu, suatu menu, dan dijadikan dijual oleh waiter atau staff food. Yang C, membuat anggaran tahun untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dijual. Jadi setiap tahun tuh ada anggaran dan dibuat daftar di jurnal untuk mempersiapkan segala bahan-bahan makanan. Yang D, membuat rencana kerja tahunan sebagai work target atau revenue tahunan untuk menjadi tatanan pencapaian target di masa yang akan mendatang. Yang E, selalu menghadiri rapat antara kepala bagian lainnya sesuai yang telah ditentukan oleh general manager. Jadi semua staff-staff yang ada di kitchen itu harus menghadiri rapat untuk sebagai yang sudah ditentukan oleh general manager. Yang F, mengatur dan mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen, khususnya dalam proses pengadaan dan pengolahan makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang G, mengawasi pelaksanaan tata kerja, keselamatan kerja, dan memenuhi kelengkapan atau atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman. Job description Executive Chef. Yang A, berwenang untuk merencanakan program training untuk kitchen. Yang B, berwenang atas pengambilan keputusan dalam mengorganisasikan semua kegiatan operasional departemen. Yang C, berwenang untuk menambah atau mengurangi staf yang ada dengan memberikan rekomendasi lebih lanjut ke bagian HRD. Jadi atasan eksekutif chef yaitu manajer produksi sarana yang dibutuhkan oven, mixer, timbangan, food processor, penggiling daging, dan alat pemajang kue dan baking tray. Executive chef job specification, bertanggung jawab atas semua kegiatan di dapur, jujur dalam semua kegiatan, memiliki disiplin yang tinggi, sabar dan bijaksana dalam mengambil keputusan, dibutuhkan ketegasan dalam pengambilan keputusan. 7. Manajer HRD, job analisisnya bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Jadi tugasnya manajer HRD itu, jadi semua yang ada rekrutmen di perusahaan itu dia bertanggung jawab. Yang B, bertugas untuk mengembangkan dan memberikan perhatian karyawan serta menjaga hubungan antar karyawan. Jadi salah satu tugasnya itu yang mengembangkan karyawan tersebut dan saling menjaga hubungan antara manajer dengan karyawannya. Yang C,
mengevaluasi tingkat kehadiran karyawan. Yang D, memberikan kompensasi dan pelindungan setiap karyawan. Job Specification Manager HRD. Pendidikan minimal S1 semua jurusan, komunikasi yang baik, pengalaman diutamakan di bidangnya, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, dapat menerjemahkan strategi perusahaan dalam bentuk kebijakan HR yang tepat, memiliki kemampuan dapat memahami orang lain, memiliki kemauan khusus seperti dapat mengoperasikan alat tes psikologi, memahami undang-undang, ketenagakerjaan, sistem penggajian, dan lain-lain, memiliki pengetahuan mengenai prosedur dan proses rekrutmen. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmini. Saya dari perusahaan Banana Queen akan mempresentasikan job analysis, job description, dan juga job specification. Baik, untuk selanjutnya yaitu manajer warehouse. Kembali lagi bahwa manajer warehouse sangat berkaitan dengan pergudangan. Artinya di sini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mempersiapkan pesanan permintaan dengan pesanan pasokan. Artinya kebutuhan, permintaan, dan juga persediaan harus sesuai. Melengkapi data yang dibutuhkan pengiriman, mempertahankan kualitas. Kualitas merupakan suatu hal yang sangat penting terhadap suatu produk. Dengan kualitas maka produk akan terus diminati oleh konsumen. Yang terakhir adalah membuat catatan administrasi. Semua manajer harus memiliki administrasi yang lengkap dengan tujuan tidak terjadinya kedetail, tidak terjadinya kekeliruan terhadap data-data yang diperoleh, terutama di bidang pergudangan. Dan yang terakhir adalah job specification. Artinya di sini spesifikasi untuk seseorang yang layak untuk menjadi manajer